Ini sudah kalau manusia haus kekuasaan seperti Jokowi. Lu nggak lihat ya, 2 tahun jadi wali kota di Solo, 2 tahun jadi gubernur, 2 periode jadi presiden Republik Indonesia. Memang manusia ini paling sedang betul-betul haus betul kekuasaan. Pak Jokowi, lu tuh lah dicari sama Bang Rismon, Dokter Tipa, sama Roy Suryo terkait masalah ijazah lu. Lu bisa datang ke Rakernas untuk terbang ke Sulawesi Selatan, tempatnya di Makassar. Tapi kalau dipanggil 4 kali di persidangan gak pernah hadir lu. Banyak alasan. Tapi kalau untuk menghadiri PSI betul-betul hadir. Ketahuan betul manusia seperti ini bahaya. Hati-hati. Hati-hati. Yap guys, semangat baru dari Mulyono dan selalu siap melakukan apa saja demi PSI. Yang tidak siap dilakukan oleh Mulyono hanya menunjukkan ijazah. Beliau tentunya tidak sanggup untuk menunjukkan tersebut dan tidak sanggup juga menghadiri persidangan mengenai persoalan kasus ijazah ini. Tentunya apa yang menjadi kelakuan Mulyono ini membuat sebagian besar rakyat Indonesia sangat muak dan lagi kembali berkomentar yang sangat luar biasa. Beragam komentar-komentar dari rakyat ini atau netizen ini, ada yang lucu dan juga ada yang sangat keras. Bagaimana agar membuat Mulyono ini tersadarkan dari apa yang menjadi kelakuan bejatnya, kelakuan yang sangat busuk, ngibulnya yang sangat luar biasa dan tidak lagi termaafkan. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya langsung saja kita lanjut ke video berikutnya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Ambisi Jokowi dan keluarganya untuk menguasai negara Indonesia ini nampaknya masih sangat membara ya guys. Misalnya aja nih, di hadapan para awak media, Jokowi menegaskan bahwa tahun 2029 Prabowo Gibran 2 periode. Bisa gitu ya. Disebut potensial jadi capres 2029, tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Udah. Ya, seolah ingin menegaskan kepada publik bahwa gua nih yang ngatur, Prabowo tunduk sama gua. Jokowi juga terpantau hadir di acara partai anaknya ya, Kaisang, PSI. Dalam pidatonya di acara PSI, Jokowi menegaskan bahwa dirinya masih sanggup untuk melakukan belusukan kampanye ke seluruh pelosok Indonesia untuk memenangkan partai anaknya ini. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Ia bahkan menegaskan siap bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Hati-hati Pak, kalau berbicara kalau Bapak mati beneran gimana? Lagian gue heran ya sama Pak Jokowi ini. Kalau dipanggil ke pengadilan untuk hadir di sidang dugaan ijazah palsunya, nggak pernah hadir. Alasannya banyak banget. Tapi giliran acara kampanye partai kayak begini semangat banget ya. Sementara itu, Kaisang, anak bungsunya Jokowi yang juga merupakan ketua umum partai PSI, dengan menggebu-gebu mengatakan bahwa dirinya siap memeras darahnya untuk memenangkan PSI. Ngeri-ngeri sedap juga ya cuy. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Saya ini jujur sebenarnya harus membaca dari pidato ini, cuma saya nggak bisa, mohon maaf. Si Kaisang ini bahkan sampai mewek berharap bahwa PSI suatu saat nanti bakalan jadi partai yang besar katanya. Cuma satu hal yang akan saya janjikan kepada teman-teman semuanya, bahwa PSI akan menjadi partai yang sangat besar kemudian hari. Nah, begitulah kelakuan Jokowi dan juga keluarganya. Ambisi mereka untuk menguasai negara Indonesia ini gede banget. Mereka lupa bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Kerajaan dan kepemimpinan Firaun yang begitu megah dan dahsyat saja bisa hilang begitu saja, apalagi hanya dinasti politik keluarganya Jokowi. Kayaknya si Kurap ini pengen bikin marah, pengen bikin panas orang-orang yang selama ini membenci PSI dan keluarganya, keluarga si Kurap ini. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Sehingga dia ngomong seperti di pidato itu. Harusnya dengan wajah seperti itu, yang menurut pendapat
atau keyakinan saya itu wajah kena asyap, harusnya kan bertobat tuh, ya enggak? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti di akhirat tidak terlalu mendapat siksa. Nggak seperti ini nih. Tapi oke lah, kalau dia tujuannya memang benar, ingin membuat panas, ingin membuat jengkel orang yang membenci PSI, kita berlucu-lucuan aja tuh. Dipikir masyarakat itu masih bodoh, bisa dibohongi seperti beberapa tahun yang lalu. Ya enggak lah. Semenjak dia tuh lengser jadi bekas, banyak kebohongan-kebohongan yang muncul ke publik. Di antaranya adalah menteri-menteri atau orang-orang dekatnya yang kena OTT di KPK, jadi tersangka di KPK, dan semua menyebut ke arah si Kurap ini. Terus ada tuh bencana di Aceh, bencana yang kemarin di Jawa Tengah. Itu karena kan ulah si Kurap ini juga nih, saat dia memimpin dan diteruskan oleh menteri-menterinya Prabowo sekarang. Indikasinya apa? Kebijakan-kebijakan yang sangat merusak alam. Itu tidak ada tuh upaya untuk menghentikan, minimal mencegah, nggak ada. Masih berlanjut. Jadi memang benar ya, di saat Indonesia itu banyak bencana, si Kurap dan keluarganya ini orientasinya cuma berkuasa. Bagaimana caranya berkuasa? Ya kan harusnya kalau orang mikir waras ya, untuk mengambil hati masyarakat, itu di saat ada bencana, di saat masyarakat dalam keadaan duka, hadir dong di situ. Nggak usah terlalu berlebihan, cukup temani mereka aja nggak apa-apa. Misalkan bantu ya semampunya. Temani mereka, seolah-olah kita tuh juga merasakan apa yang mereka rasakan. Seperti itu aja cukup. Nggak usah teriak-teriak kampanye soal kekuasaan, masih lama kok. Salam logika. Guys, kalian menangkap hal aneh nggak sih dari pidatonya Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI? Dia bilang, kalau saya Ketua Umum PSI, maka saya akan peras keringat dan darah saya untuk membesarkan PSI. Gajah! Yang aneh, kok dia masih berandai-andai menjadi Ketua Umum PSI? Emang selama ini Ketua Umum PSI itu siapa? Bukannya dia. Maunya gue konfirmasi ke dia tentang pernyataannya ini. Tapi keburu mewek tuh bocil. Demi PSI, saya masih sanggup ke semua provinsi seluruh Indonesia. Saya masih sanggup ke kota dan kabupaten. Tapi saya tidak sanggup ke pengadilan. Nanti saya malu gara-gara ijazah palsu. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota seluruh Indonesia. Kalau perlu, seluruh kota kecamatan saya masih sanggup datang. Kata Mulyono, giliran suruh sidang. Yang deket itu, tidak pernah datang. Sakit, beriang, demam, banyak alasan. Tul, kapan lah urimu bener? Salam waras. Saya sanggup datang ke semua provinsi. Saya sanggup ke kabupaten kota. Kalau perlu ke kecamatan saya sanggup. Ya berak. Ngomong lo sama bebek. No, pengadilan lo, lu datengin. Berani kagak lo? Ngomong mulu lo.